Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Siti Mariatun pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada materi kali ini kita masih tetap melanjutkan materi pertemuan kemarin, yaitu masih berbicara tentang teks cerpen. Nah, untuk materi kali ini, pokok bahasan kita kali ini adalah menyusun cerita pendek. Pada materi menyusun cerita pendek kali ini, kalian sudah pada titik finalnya, yaitu kalian mampu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Berarti pembelajaran yang lalu mengidentifikasi, setelah kalian mampu mengidentifikasi, mampu menyusun, menyimpulkan, nah kemudian mengerti apa strukturnya dari teks cerpen tersebut dan unsur-unsur kebahasaan apa saja yang masuk dalam cerita pendek tersebut, kamu tuangkan dalam bentuk mengungkapkan pengalaman kamu menjadi sebuah cerita pendek. Anak-anakku yang ibu sangat ini, pada apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya adalah satu, kalian mampu menulis, dan yang kedua adalah mampu menyajikan. Jadi tulis semuanya ada pengalaman kamu, setelah ditulis kalian mampu menyajikan secara lisan. Jika pembelajaran kalian masih menggunakan pembelajaran jarak jauh, kalian bisa merekam suara kalian dan menjadi sebuah video yang luar biasa. Anak-anakku yang ibu sangat sayangi, bagaimana sih alur pembelajaran atau materi kita? Apa saja yang akan kalian peroleh? Yang pertama, kita akan belajar bersama bagaimana teknik berlatih menyusun sebuah teks cerpen atau menulis sebuah teks cerpen. Yang kedua adalah kalian akan mampu belajar bagaimana langkah menulis teks cerpen tersebut agar menjadi sebuah teks cerpen yang wow, luar biasa. Dan yang terakhir, untuk mengukur kemampuan kalian setelah pembelajaran kali ini, seperti biasanya, Ibu akan memberikan lembar kerja. Yang Ibu sangat sayangi, dan ini adalah teknik berlatih menulis cerpen. Teknik yang pertama, kita akan lihat, Ibu akan sajikan 2 buah paragraf. Ibu akan bacakan ya. Aku pergi dengan kepala yang sangat penat. Banyak persoalan yang harus aku hadapi. Mulai dari permasalahan sekolah sampai pada permasalahan keluarga. Namun aku harus tegar demi adik-adikku yang membutuhkan perhatianku. Itu kutipan pertama. Kutipan yang kedua, dia pergi dengan perasaan yang tidak menentu, tampak sekali kegalauan yang dia rasakan. Sepertinya banyak persoalan yang harus dia hadapi, mulai dari permasalahan sekolah sampai masalah keluarganya. Tampak ada kekuatan dalam hatinya untuk tetap kuat demi adik-adiknya. Anak-anakku yang baik, yang ibu sangat cintai, kalau kita perhatikan kutipan 1 dan 2 itu intinya sama atau tidak? Yes, betul. Intinya sama. Jadi ada satu tokoh yang galau, yang penat, tapi dia harus tegar demi adik-adiknya. Yang kedua, tokoh juga galau, penat, tapi dia harus tetap tegar demi adik-adiknya. Tetapi apa yang membedakan? Lihat tanda merah itu. Ada kata aku dan dia. Tokoh yang pertama, kutipan yang pertama, tokohnya adalah aku. Kutipan yang kedua, tokohnya adalah dia. Berarti dari sini jelas ada sudut pandang yang dia ubah. Berarti teknik ini disebut dengan teknik memodifikasi cerpen atau mengubah sudut pandang. Jelas? Teknik yang pertama ketika kalian berlatih. Jadi cerpen yang ada, kamu rubah sudut pandangnya. Yang berikutnya, Ibu akan kembali sajikan 1 buah teks cerpen lagi. Tubuh renta itu berjalan menyusuri langit malam. Di bawah Kamboja, di ujung kuburan tampak dia berjalan sendiri. Orang di kampung itu sudah sering kali melihat dia berjalan sendirian seperti itu. Tidak ada yang berani mengusik langkahnya, bahkan tidak ada orang manapun yang berani menegurnya.
Malam itu seperti biasanya dia berjalan sendiri, namun di tengah gelapnya malam dia melihat ada teriakan. Ibu hentikan sampai di sini. Kamu bisa berimajinasi. Teriakan apakah itu? Ada peristiwa apakah itu? Bagaimana kelanjutannya? Apakah teriakan karena ini di kuburan teriakan makhluk haluskah? Atau teriakan orang benarkah? Atau bagaimana? Nah, teknik ini yang disebut teknik melanjutkan cerpen. Sangat mudah bukan? Ketika kalian akan belajar membuat teks cerpen, teknik yang pertama, kalau teknik coba-coba seperti kalian, teknik berlatih seperti kalian, teknik pemula seperti kalian, kalian bisa ada cerpen, kalian modifikasi sudut pandangnya. Yang kedua, kalian potong, melanjutkan. Jadi potong cerpen yang sudah ada, kamu potong, kemudian kamu lanjutkan cerpen tersebut. Boleh tidak? Boleh. Kalau untuk tahap belajar itu sah-sah saja. Tetapi mungkin di pojok sana ada mengatakan, ibu aku mah udah tahu. Aku mau pingin menulis sendiri ibu. Bagaimana sih caranya? Nah, ketika kalian sudah punya keberanian untuk menulis sendiri tanpa harus berlatih seperti di depan tadi, ibu berikan triknya. Dan ini adalah trik kalian menulis teks cerpen. Ini triksnya atau tipsnya. Yang pertama adalah temukan motivasi. Motivasi itu datang dari diri sendiri. Gak mungkin motivasi datang dari orang lain. Kamu harus punya motivasi dulu atau punya keinginan dulu untuk menulis. Yang kedua adalah kalian tentukan dulu tema yang menarik menurut kalian itu apa. Oh, misalnya aku akan mengambil tema tentang corona misalnya. Kalian boleh menggunakan tema itu, tapi kalian harus menguasai tema itu. Jadi bukan dari sisi keilmuannya ya, kalau kalian mengambil tema corona, misalnya dari sisi kejadian-kejadian yang ada lah, dari real yang ada saja nggak masalah gitu ya. Yang berikutnya, mengapa sih tema itu penting gitu ya? Karena tema itu adalah menjadi dasar kalian dalam menulis. Nah, kemudian yang ketiga, tentukan jumlah, nama, sifat, dan peran tokoh. Jadi kamu menentukan, berapa sih jumlah pemainnya gitu. Kemudian kamu tentukan nama-nama pemainnya, sifatnya, dan peran tokoh-tokohnya. Kamu bisa siapakah yang akan berperan sebagai tokoh antagonis, siapa yang akan berperan sebagai tokoh protagonis, siapakah yang akan menjadi teman tokoh antagonis, siapa yang akan menjadi teman tokoh protagonis, dan perannya itu apa saja di situ. Nah, jangan terlalu banyak tokohnya biar kamu tidak pusing nanti ya. Kalau untuk tahap pemula, jangan terlalu idealis membuat tokoh yang sangat banyak sehingga kamu nanti mungkin akan terjebak oleh tokoh kamu sendiri. Yang berikutnya, kamu buat alur cerita. Alur cerita ini kamu bisa jabarkan dalam bentuk ragangan atau kerangka cerita tersebut. Apakah kamu akan membuat alur maju atau alur mundur atau alur campuran. Jadi ini tergantung dengan kepiawaian kamu. Kamu bisa alur maju berarti kamu bisa memperkenalkan tokoh dulu. Nah, kemudian sampai ke komplikasi, kemudian sampai pada tahapan menutup. Yang berikutnya, kalian tentukan dulu sudut pandangnya. Nah, kalian mau menggunakan sudut pandang, apakah aku atau kamu akan menjadi tokoh utamanya di dalam cerita itu. Ketika kamu mau menjadikan kamu sendiri sebagai tokoh utama, berarti kamu bisa menggunakan kata aku. Atau kamu nggak malu mau menggunakan tokoh lain gitu. Mangga, diperbolehkan. Bisa saja kamu menggunakan nama orang lain dalam cerita kamu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perindah cerpen dengan susastra. Artinya susastra apa? Bisa kamu perindah dengan kalimat-kalimat sastra. Misalnya di situ ada permainan bunyi yang kamu pakai.
Ada perulangan kata agar kalimat atau kalimat dalam cerpen kamu tidak monoton. Jadi untuk menyangatkan, kamu ulang sekali lagi, ulang boleh. Kemudian berikan dialog cantik antar kalimat. Jadi antar tokoh. Jadi dialog yang cantik di situ. Jadi tokoh satu dengan tokoh dua ada dialognya, perindah dialog tersebut. Kemudian gunakan pertanyaan retoris. Gunakan pertanyaan retoris untuk membangkitkan komplikasi. Kemudian yang berikutnya adalah pergunakan kata-kata yang jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Yang unik-unik pokoknya. Kemudian penggunaan kata asing atau kata daerah bisa digunakan juga ketika kamu menulis cerpen. Seperti contoh cerpen yang dulu Ibu berikan, Mangga Calik, boleh. Pakai bahasa Sunda boleh, dicampur-campur, nggak boleh. Pakai bahasa Jawa boleh. Pakai bahasa Inggris misalnya come here dan lain sebagainya boleh, tidak masalah. Dan itu tidak menyalahi teknik atau teknik dalam cerpen atau aturan di dalam cerpen. Yang berikutnya, kalian juga bisa menggunakan simbol. Biasanya pada simbol kata pohon kamu ganti dengan akasia, gitu ya. Senyumnya menawan seindah akasia, adalah seindah atau sekekar akasia. Padahal kamu akan menyebut pohon, kamu bisa menggunakan kata-kata susastra. Dan yang terakhir, ketika cerita kamu sudah selesai, baru kamu berikan judul yang mantul, mantap, betul. Jadi judul itu biasanya tidak ditaruh di atas. Kalau untuk langkah-langkahnya, judul itu posisinya biasanya di bawah. Karena ketika judulnya ke bawah bisa jadi itu alurnya akan berubah. Kemudian kamu jadi, oh enggak, judulnya tidak seperti ini. Nah, bagaimana sih teknik menulis sebuah judul yang baik itu? Nah, ini ada triknya tersendiri. Teknik menulis judul yang baik itu tidak asal menulis judul gitu. Jangan tema dijadikan judul, itu juga tidak bagus gitu ya. Bagaimana tekniknya? Nah, yang pertama, usahakan judul kamu pendek. Tidak lebih dari 4 kata. Nah, kemudian bisa 1 kata nggak apa-apa. Bisa 1 kata misalnya, oh boleh. Hidupku boleh. Corona boleh. Monyet boleh. Atau dengan menyebut nama tokoh, boleh tidak? Boleh. Nah, ini tergantung, jadi jangan terlalu panjang judul itu. Kalau judul terlalu panjang tidak menarik lagi. Dan ini adalah trik menulis judul. Nah, perhatikan juga teknik penulisannya. Jangan sampai tulisan kamu ada yang salah ketik. Jadi ketika kamu tulis, kamu benar-benar cermati tulisan kamu dari ejaannya, bagaimana teknik penulisannya. Itu kamu benar-benar harus perhatikan, dibaca berulang-ulang dari 2 sampai 3 kali lah. Nah, itu yang tips menulis sebuah cerpen. Cukup jelas, mudah bukan teknik menulis cerpen? Nah, Ibu yakin kalian hebat, kalian pasti bisa. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian, berikan lembar kerja. Nah, pilihlah 2 penggalan ilustrasi cerpen berikut. Dikisahkan ada seorang anak dari keluarga tidak mampu yang kesulitan mengikuti pembelajaran jarak jauh. Namun anak tersebut tidak ingin mengeluh kepada siapapun, apalagi pada orang tuanya yang hanya seorang buluh lepas. Apa yang akan dilakukan anak tersebut? Masalah apa yang akan dihadapi? Bagaimana dia menghadapi masalahnya, dan bagaimana akhir ceritanya, kamu lanjutkan. Yang kedua, kamu bisa membuat ini tanpa keluarga kaya di sebuah kompleks yang terkena wabah corona. Menurut kalian, bagaimana dia menjalani hidupnya? Kendala apa yang harus dihadapi? Bagaimana keluarga itu dapat memetik hikmah dari kejadian itu? Dan bagaimana akhir dari cerita tersebut? Nah, kalian dapat menuangkan dalam bentuk tulisan dan merekam karya kalian, tidak usah lama-lama, bisa durasinya 3 sampai 5 menit. 2 boleh Bu? Ya jangan 2 lah, 3 sampai 5 menit. Kalian boleh menggunakan ini. Ibu kalau misalnya aku tidak mau menggunakan ilustrasi ini, aku ingin membuat sebuah cerita tersendiri. Boleh, Ibu tantang kalian.
tidak masalah. Kalian boleh membuat sebuah cerpen yang lepas dari pilihan ini. Tetapi kalau kalian penasaran untuk melanjutkan cerita ini, juga Ibu bolehkan. Selamat bertemu kembali anakku pada kegiatan berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan coba simpulkan. Jadi, bagi anak pemula, kalian bisa belajar menulis teks cerpen dengan cara satu, mengubah sudut pandang dari cerpen yang sudah ada. Yang kedua, kamu ambil cerpen, kamu potong atau kamu pangkas di depan di separuh, kemudian kamu lanjutkan sendiri dengan cerita yang berbeda. Nah, jika kalian memang sudah bisa membuat teks cerpen, kalian bisa mengikuti 7 tips tadi yang Ibu berikan, ya. Mulai dari motivasi diri kamu, menentukan tema, sampai pada menentukan judul sebuah cerita. Mudah bukan? Oke, terus belajar anak-anak motivasi untuk menutup pembelajaran moral Ibu atau sebagai nilai karakter untuk kalian. Anda sedang memasuki masa depan. Jadilah lebih kuat dan lebih tabah. Kesedihan Anda hanya sementara, tapi kebahagiaan Anda harus lebih panjang. Jika sekarang sedih, sekarang tidak bahagia, jangan berhenti sampai di situ. Terus berjuang, terus berdoa. Karena sedih dan senang itu pasti ritmenya itu selalu ada. Tetapi Ibu yakin senang itu lebih banyak daripada sedihnya. Kalian harus tetap semangat. Demikian anak-anakku, pertemuan kita kali ini. Terakhir, selamat berlatih, semoga kalian bisa. Dan anakku, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan teks yang berbeda pada pembelajaran berikutnya. Bye-bye.